Shalom rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan berbicara dengan tema menang atas kecewa. Saudara, saya percaya bahwa kecewa bukan hal yang dinantikan orang, bahkan ditunggu-tunggu orang. Bahkan yang namanya kecewa adalah sesuatu hal yang orang tidak mau mengalaminya. Tetapi itulah tragisnya hidup ini. Makanya hari ini saya berbicara dengan menang atas kecewa. Karena saya yakin kalau kita menang atas kecewa, hidup kita pasti akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Kecewa bukan hal yang mudah untuk kita lalui, tapi kecewa sesuatu hal yang harus kita hadapi di dalam hidup ini, saudara. Kalau kita boleh pelajari di dalam hidup ini, homoseksual terjadi kebanyakan karena kecewa. Lesbian terjadi itu juga kebanyakan karena kecewa, saudara. Kecewa karena dulu waktu dia pacaran, dia dikecewakan oleh pacarnya, ataupun dia melihat sesosok papahnya yang begitu bengis, begitu kasar terhadap mamahnya, sehingga dia tidak mau lagi melihat seorang laki-laki dalam hidupnya, sehingga dia lari ke lesbian, berpacaran dengan sesama wanita. Ini adalah suatu drama kekecewaan, saudara. Dan bukan hanya itu, orang menikah lagi itu juga karena kecewa, saudara. Jadi kecewa ini adalah hal yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Memang kecewa tidak sakit secara fisik, tetapi menyebalkan secara jiwa, membuat kita geram, membuat hati kita menjadi panas, saudara. Nah, hari ini kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, maupun itu kecewa maupun tidak kecewa, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau Anda mengalami kecewa saat ini, Alkitab mengatakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-2 sampai ke-6 berkata begini. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkau yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Kenapa Tuhan berkata berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa? Karena Tuhan tahu hidup di bumi ini pasti kita akan mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan, membuat kita menjadi kecewa, saudara. Kadangkala bukan orang lain yang menyakiti kita. Kadangkala keluarga sendiri boleh menyakiti kita, boleh mengecewakan kita. Kadangkala dulu waktu masih pacaran, kita berpikir dia ini ternyata saya mendapatkan istri yang begitu baik, atau saya mendapatkan suami yang baik, yang begitu perhatian. Ternyata setelah menikah, boro-boro, saudara, yang kita alami hanyalah siksaan. Mungkin kita, kenapa sekarang baru ketahuan? Kamu dulunya baik, kamu dulunya begitu ramah, kamu dulunya begitu lembut kalau berbicara. Kenapa begitu kasar sekarang? Lalu kita kecewa, saudara. Kalau sudah kecewa, lama-lama lama-lama larinya ke cewek, iya kan? Nah, ini kita jangan lakukan, saudara. Dan Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang tidak kecewa. Saya percaya kalau kita tidak menjadi kecewa, maka kita akan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Bukan hanya itu, di dalam gereja juga banyak mengalami kecewa. Jemaat kecewa kepada pengerja kecewa kepada gembala. Banyak hal lain yang membuat kita menjadi kecewa. Saudara, sebenarnya tidak perlu pusing-pusing dalam hidup ini. Toh juga kita masih manusia. Manusia kan masih tetap salah, saudara. Sebenarnya kecewa ini bukan terletak di masalahnya. Sebenarnya kecewa ini terletak pada hati kita. Apakah kita mau menjadi kecewa atau tidak mau menjadi kecewa?
Karena kita tidak bisa berkata kepada orang lain untuk tidak mengecewakan kita. Kita tidak bisa berkata kepada orang lain, kamu jangan kecewakan saya ya, kamu jangan sakitin saya ya. Tidak bisa. Sebagai manusia kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima keadaan yang terburuk. Jadi saya mau berkata di sini, masalah kecewa bukan terletak kepada problemnya atau kepada kecewanya, tetapi masalahnya terletak kepada hati kita. Kita mau menjadi kecewa atau tidak mau menjadi kecewa. Kita belajar kepada tokoh Alkitab yang di dalam Alkitab yaitu seorang Yusuf. Saudara perhatikan dengan baik, Yusuf itu dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Yang tadinya niatnya Yusuf baik mengantar makanan atau melihat kakak-kakaknya yang sedang ada di hutang. Tetapi perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka malah membuang Yusuf ke dalam sumur. Tidak terhenti sampai di situ. Yusuf dijual, saudara. Dan ini yang begitu memprihatinkan. Kalau ditanya Yusuf kecewa enggak? Dia berhak sebenarnya untuk menjadi kecewa. Tetapi dia menjadi kecewa enggak? Tidak. Dia tidak memilih untuk menjadi kecewa. Dan apalagi yang terjadi, saudara? Dia dikecewakan oleh Potifar. Dia difitnah. Dia sudah dirayu untuk melakukan zina, namun dia tidak melakukannya. Lalu dia difitnah. Dia dikecewakan oleh orang-orang yang dia anggap adalah suatu teladan bagi dia. Dan ini yang terjadi, saudara. Bahkan bukan hanya itu, sampai dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah dia menjadi kecewa? Tidak. Bahkan di dalam penjara pun, seakan-akan Tuhan tidak menolong Yusuf. Seakan-akan Tuhan itu tidak membela Yusuf, sehingga dia tetap ada di dalam penjara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah dia menjadi marah, menjadi kecewa? Tidak. Tetapi kita perhatikan dengan baik, ketika Yusuf tidak menjadi kecewa, dia mendapatkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan sekalian, apapun kondisimu saat ini, apapun yang engkau alami saat ini, saya mengingatkan Anda dan saya untuk tidak menjadi kecewa lihat keadaan, tetapi pandanglah Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin seringkali kita berkata, Pak Pendeta, saya dikecewakan oleh orang lain. Pak Pendeta, saya dikecewakan oleh keluarga saya sendiri. Saya mau berkata, seringkali Tuhan memakai sarana itu untuk memberkati kita, untuk mengubah kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Doa saya, kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita tetap memandang Tuhan yang memberi kita hidup, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.